masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh-Mu yang kudus penuhi aku Tuhan, mengubah hatiku, mengubah hidupku. Ku rindukan Roh-Mu.
ku rindukan Roh-Mu memenuhi aku, Tuhan. Kami mau terima Roh-Mu. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan baik dan semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengawali, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari pagi hari ini kita bersama-sama buka di dalam Mazmur pasal 37 ayat 28. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, sebab Tuhan mencintai hukum
dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, pernahkah kita merasakan ditinggal kekasih kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita, semua meninggalkan kita, atau tidak ada yang peduli atas hidup kita? Kita diabaikan, kita dibiarkan, sehingga kita merasa sendiri, asing bagi mereka. Saudaraku, pagi hari ini saya sampaikan lewat firman Tuhan, lewat kepada orang firman Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Sekali lagi dikatakan, kita tidak pernah sendiri. Ingat Mazmur 37 ayat 28 jelas dikatakan di sana, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan dipelihara. Firman Tuhan katakan bahwa ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Saya yakin, saya percaya bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Semua kita yang ada di tempat ini pagi hari ini, Tuhan mengasihi kita. Tuhan cinta kepada kita. Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya itu, dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Benar apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13, ayat 5b sampai 6 dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu dengan yakin kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Firman Tuhan katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Tuhan adalah penolong kita. Firman Tuhan menunjukkan bahwa dimanapun kita, dalam situasi apapun yang kita hadapi, yang kita alami, Dia Tuhan ada di sana. Tuhan menjamin kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan peduli dan mampu untuk menopang dalam kehidupan kita. Manusia tidak akan pernah mampu menolong kita. Tetapi Tuhan sanggup dan lebih mampu untuk menyertai kita dan memberikan kita pertolongan yang hakiki, pertolongan yang luar biasa. Dan Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, sebab Dia Allah peduli atas umatnya yang dikasihinya. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Siapapun kita di tempat ini yang pagi hari ini datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika lau kita merasa ditinggalkan atau diabaikan, dilupakan oleh siapapun, orang terdekat kita, siapapun itu yang ada di sekitar kita, mungkin meninggalkan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian.
Dia selalu ada dan terus menyertai kita. Terus bersama-sama dengan kita. Tuhan menjamin kehadirannya dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin kepeduliannya terhadap kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang pagi hari ini. Saudara dikasih Tuhan. Mazmur 46 ayat 2. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Saudaraku, Dia tempat perlindungan kita. Dia tempat penolong kita. Dan itu terbukti dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Oleh sebab itu kita tidak pernah takut. Dan jangan takut dan jangan bimbang. Dia memperkenalkan dirinya untuk terus menolong kita. Untuk terus menyertai kita. Bahkan Dia memegang kehidupan kita dengan tangan kanannya Tuhan yang membawa kemenangan kepada kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Dalam segala keadaan, dalam situasi terpuruk sekalipun, kita tidak akan pernah sendiri. Ada Tuhan beserta kita. Dan penyertaannya sungguh sempurna, sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut sendirian. Manusia boleh meninggalkan kita, manusia boleh mengabaikan kita, manusia boleh mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jelas apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 14 ayat 18 ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti atau sebagai yatim piatu. Dan Dia akan datang untuk menyertai kita. Dia akan datang untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dengan kasih-Nya yang besar menyertai kita. Dengan kasih-Nya yang besar itu menolong kita. Dengan kasih-Nya yang besar itu membuat kita untuk kita bisa bersukacita. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan Dia sendiri, Tuhan sendiri berjalan di depan kita. Menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita. Tidak akan meninggalkan kita. Justru Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu untuk pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita semua dikasihi oleh Tuhan untuk mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan atau perlindungan Tuhan itu. Ada hal yang harus kita lakukan sehingga kita merasakan penyertaan Tuhan itu.
Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan, membangun keintiman bersama Tuhan melalui saat teduh setiap hari seperti pagi hari ini. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan itu semua akan membawa kita untuk mendapatkan ketenangan. Walaupun kita mungkin seperti kita sendiri, tetapi engkau pada dasarnya engkau tidak sendiri, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 dikatakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Ketika hidup kita dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah, hanya kepada Dia saja, hidup kita pasti tenang. Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini mari, ayo kita semakin melekat, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya penyertaan itu terus kita rasakan, kita nikmati dan nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau terus mengingatkan firman-Mu kepada kami. Bahwa kami tidak akan pernah sendiri. Kami memiliki Tuhan yang terus menyertai kami. Kami memiliki Tuhan Yesus yang terus menolong kami. Bersama-sama dengan kami. Manusia mungkin boleh meninggalkan kami. Teman kami boleh meninggalkan kami. Tetapi Yesus yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami lakukan untuk sepanjang hari ini. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika kami boleh melakukan semuanya itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan pasti memberkati kami. Kami akan berhasil. Kami akan beruntung bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami bersyukur Engkaulah Bapa yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat bagi teman-teman kami yang dalam keadaan lemah. Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Kami percaya dengan iman, ketika Tuhan jamah mereka, kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.